Jumlah penderita COVID-19 di tanah air terus bertambah. Tidak hanya itu, jumlah warga meninggal dunia telah mencapai lebih dari 180 orang. Pemerintah hingga saat ini masih fokus pada penerapan physical distancing skala besar sampai dengan herd, di mana diharapkan banyak warga yang terkena bisa sembuh sendiri dengan imunitas pribadi. Lalu efektifkah upaya ini meredam penyebaran COVID-19 atau malah berpotensi memperbanyak penderita serta jumlah kematian yang bisa menyentuh angka jutaan orang? Dan pemirsa, berikut laporannya. Jumlah penderita COVID-19 di tanah air terus bertambah. Setiap hari, sekitar 100 pasien baru terdeteksi membawa virus COVID-19 yang meski memiliki tingkat kematian tak terlalu tinggi, penyebarannya mencapai kecepatan yang mengerikan. Pemerintah mengaku sudah melakukan sejumlah upaya untuk menahan penyebaran virus corona, mulai dari penerapan physical distancing skala nasional hingga rapid test di sejumlah wilayah. Beberapa di antaranya dianggap hanya merupakan sistem uji coba berkaca pada negara lain yang juga terdampak. Sayang, tidak semuanya ternyata cocok diterapkan di tanah air. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, menurut hemat saya, sampai dengan sekarang merupakan uji coba dari berbagai best practice di negara lain, dan beberapa diantaranya memang harus kita anggap tidak cukup berhasil. Kita semua capek, Pak. Tahu kamu? Pemerintah juga dinilai belum menemukan cara jitu mencegah penyebaran dan mensosialisasikan bagaimana pencegahan penularan COVID-19. Terlihat dari masih paniknya warga jika ada yang memiliki gejala COVID-19 di wilayahnya. Di Jakarta, seorang lansia yang memiliki gejala mirip serangan COVID-19 membuat panik seluruh isi kantor BPJS Kesehatan di kawasan Menteng. Pria ini mengaku mengalami gejala mirip serangan COVID-19 di mana suhu tubuh naik turun, batuk, hingga sesak nafas. Iya, COVID-19. Bapak terus kesini tuh ngapain? Laporan dari pihak Puskesmas itu minta rujukan ke Cipto, udah dibaca sama dokter Angga. Itu Puskesmas Cipulir 1 tuh kiriman dari sini nggak dikasih, nggak direspon udah 2 kali. Bertengkar. Puskesmasnya, dokter Laila, nomor telepon ada nih. Puskesmas mana? Cipulir 1 di Kebayoran Lama tuh. Artinya Bapak minta ke Cipto. Iya, betul. Dari Puskesmas nggak memberikan juga? Iya, kalau Puskesmas dikasih. Jadi peserta ada komplain, menanyakan informasi dan lain sebagainya, ya kami tanggapi saja. Mohon maaf saya nggak bisa menyampaikan ini karena ini kan kewenangan medis dari dokter yang memeriksa tadi. Jadi nanti tolong ditanyakan ke pihak Puskesmas Kecamatan Menteng gitu. Kemungkinan besar sih tidak, tapi saya nggak tahu. Sayangnya, usai diperiksa, pria yang masih dalam kondisi lemas ini kemudian dibiarkan sendirian tanpa dievakuasi ke rumah sakit dan hanya diimbau kembali ke rumah. Selain penerapan physical distancing, salah satu yang kini digaungkan pemerintah adalah herd, di mana diharapkan pandemi penyakit akibat virus akan hilang ketika mayoritas populasi kebal, sehingga virus akan sulit menemukan inang untuk hidup dan berkembang, dan disebut herd immunity atau kekebalan kelompok. Sayang, untuk mencapai kondisi ini, mayoritas populasi harus sembuh dari infeksi patogen agar sel memori imun merekam ciri-ciri patogen penyebab penyakit dengan cara membiarkan warga mendapat paparan penyakit secara alami lalu sembuh. Tubuh manusia memang punya mekanisme untuk menangkal patogen. Setelah virus masuk, maka akan dihadang makrofag yang merupakan sel jaringan darah putih. Setelah itu, tentara lapis 2 atau neutrofil akan datang mencegah kerusakan lebih lanjut. Jika peperangan semakin sengit, maka sel tambahan akan datang melawan, yaitu sel T dan B. Cara ini sebenarnya bukan tanpa resiko, mengingat jumlah kematian di Indonesia cukup tinggi, mencapai sekitar 8%. Belum lagi mereka yang meninggal biasanya adalah yang berusia lanjut dan memiliki penyakit bawaan seperti jantung, diabetes, dan pneumonia. Kondisi ini pernah terjadi saat pandemik flu atau familiar disebut flu Spanyol. Saat itu, sepertiga populasi dunia atau sekitar 500 juta terdampak dengan jumlah kematian mencapai 50 juta orang di seluruh dunia. Mengacu pada apa yang terjadi di tanah air dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 270 juta jiwa, maka untuk mencapai kekebalan sekitar 50%-nya saja, ada sekitar 135 juta jiwa akan terinfeksi untuk membentuk herd immunity. Lalu dengan presentasi kematian sekitar 8%, dikhawatirkan
akan ada lebih dari 10 juta jiwa kehilangan nyawa. Jumlah ini sebenarnya bisa jauh dikurangi jika ditemukan vaksin. Namun, mengingat hingga detik ini belum ada obat ataupun vaksin penangkal corona, maka yang bisa dilakukan hanyalah isolasi diri dan menjaga kesehatan. Untuk penerapan pembatasan sosial berskala besar, ini mungkin sudah efektif di beberapa daerah, tetapi masih banyak daerah yang masih belum melakukan hal seperti ini, di mana status OTG atau orang tanpa gejala, ODP, orang dalam pemantauan, tentu tidak bisa diremehkan karena mereka tidak memiliki gejala atau bahkan tampak dalam kondisi yang sehat. Tetapi kita tidak tahu apakah mereka sudah menjadi carrier atau pembawa penyakit virus ini atau belum. Dengan segala kesimpang siuran yang ada di tengah masyarakat, salah satu hal penting yang bisa dilakukan mencegah penyebaran makin meluas adalah tetap mematuhi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah. Menahan diri untuk tidak melakukan kontak sosial dan bepergian jauh agar penyebaran COVID-19 bisa diminimalisir. Tim Liputan Trans 7.